Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw atala yujana alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, juga para pemirsa yang menyaksikan siaran ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab yang kita kaji, Al-Allama Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akan membahas tentang bab yang ke-8, bab infak fisabilillah, yaitu terkait dengan kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW di dalam, masih terkait dengan adab mereka untuk menjamu para tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Mu'alif kitab ini di dalam kitab Hadis Sahabah ini, ya, di sini disebutkan it'amu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. It'amu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan jamuan makan. Ma waqa'a baina As-Siddiq radhiyallahu anhu wa adyafihi fi dzalika. Yaitu terkait dengan apa yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan para tamunya dalam masalah ini, yaitu masalah jamuan makan. Akhraja Muslimun, Imam Muslim telah mengeluarkan riwayat an Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Abdurrahman, nazala alaina adyafun lana. Nazala alaina, telah singgah ke rumah kami, adyafun sejumlah tamu, lana, ya, kami. Qala, maka berkata, ya, yang berkata di sini adalah Abdurrahman, putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana abi, kata Abdurrahman, wa kana abi, dan ayahku ketika itu, maksudnya Abu Bakar, yatahaddatsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal lail. Jadi ayahnya, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, ayahku ketika itu sedang berbicara dengan Rasulullah minal lail, ya. Jadi sedang berbicara dengan Rasulullah, sedang dialog atau mungkin ngobrol, atau mungkin ada pembahasan yang dibahas di antara Nabi dengan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar tidak kunjung pulang ke rumah. Abu Bakar tidak kunjung kembali ke rumahnya. Maka berkata perawi hadis ini, fantolaqa, maka beliau pun bertolak. Wa qala ya Abdurrahman, kata dia, kata perawi, kata kata Abu Bakar di sini, ya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ifrigh min adyafika. Jadi Abdurrahman menemui ayahnya karena ada tamu, tapi Abu Bakar As-Siddiq masih berdialog atau ngobrol atau berbicara, ya, membahas perkara Islam dan umatnya ini dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu ketika masa hidupnya Rasulullah di Madinah, posisi Abu Bakar itu menjadi wazirnya Rasulullah. Rasulullah sebagai kepala negara dan Abu Bakar itu menjadi wazirnya. Seperti dalam hadis disebutkan, waziraya min ahli samai Jibril wa Mikail wa waziraya min ahli al-ardi Abu Bakar wa Umar. Itu kata Rasulullah.
Jadi pembantuku dari kalangan penghuni langit itu adalah Jibril dan Mikail, dan pembantuku dari kalangan penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara, yang menjadi pembantunya Rasulullah itu adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi wajar kalau kemudian pembahasan di antara mereka tadi begitu rupa, sehingga ada tamu yang biasanya seperti yang kita bahas sebelumnya, tamu itu kan harus kita hormati, tetapi karena ada hal yang mungkin lebih penting, tanpa mengurangi rasa hormat kepada tamunya, Abu Bakar ketika tahu ada tamu minta kepada putranya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, ufrug min adyafik, kata beliau. Maksudnya apa? Kamu, ya, di dalam syarahnya itu disebutkan, ya, asyihim wa qaddim lahum ma yahtajuna ilaih. Jadi kamu jamu mereka dan kamu hidangkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Apa saja mereka butuhkan kamu coba penuhi. Itu maksudnya, ya, ufrug min adyafika. Ufrug itu dari kata faragha. Faragha itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya menghabiskan, ya, menghabiskan atau apa, pokoknya kalau kita ada sesuatu yang kita miliki, ya sudah kamu berikan semua gitu, keluarkan semua apa mereka butuhkan, kira-kira seperti itu pesan Abu Bakar kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau masih bersama Rasulullah membicarakan masalah Islam dan umatnya ini. Pada saat yang sama, bagaimana caranya supaya tamu tadi itu tetap mendapatkan ikram, ya, penghormatan sebagai tamu yang harus dimuliakan. Maka Abu Bakar meminta kepada putranya supaya Pak putranya menjamu atau memberikan apa mereka butuhkan, gitu. Qala, kemudian berkata perawi hadis ini, falamma amsaitu, ya. Jadi Abdurrahman kemudian mengatakan, falamma amsaitu, ketika aku telah memasuki waktu petang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, masa itu adalah waktu, ya. Jadi memasuki maghrib, ghurub, ya. Kalau nahar, ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu ada an-nahar wal lail, ya. Lail itu mulai dari ghurub sampai subuh. An-nahar itu mulai subuh sampai ghurub, itu biasanya gandengannya, ya. Naharon wa lailan atau lailan wa naharon. Nah, kemudian ada istilah lagi asbahta, ya, asbaha yusbihu, kemudian amsa yumsi. Asbaha itu pagi, nah, biasanya sampai, jadi di situ disebutkan, ya, misalnya wa asbah itu berarti waktu habis subuh, ya, waktu subuh. Kemudian kalau amsa itu maknanya jadi memasuki waktu maghrib, atau ada yang mengatakan setelah maghrib. Nah, baru nanti kemudian ada lail, ya, waktu malam. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan falam amsaitu, ketika Abdurrahman mengatakan falam amsaitu, ketika itu memasuki waktu petang. Si'na bikurahum, kami telah menghadirkan bikurahum. Kurahum di sini maknanya adalah mayusna lidhaifi min ma'kulin wa masyrubin, kata Imam Nawawi. Jadi Abdurrahman itu sudah menyiapkan hidangan sebagaimana pesan ayahnya tadi. Apa saja mereka butuhkan kamu siapkan. Maka ketika memasuki waktu petang itu, berarti tamunya ini kan panjang bertamu di rumah Abu Bakar. Ya, ketika memasuki waktu petang, maka Abdurrahman bin Abu Bakar ini mengatakan ji'na bikurahum, ya, ji'na bikirahum, kami telah membawakan sejumlah makanan dan minuman kepada tamu tadi itu, yang memang disiapkan untuk tamu tadi, ya, ma yusna lidhaif. Jadi apa yang disiapkan untuk tamu tadi, min ma'kulin wa masyrubin. Qala, kemudian berkata perawi hadis ini, yaitu Abdurrahman, fa'abau, mereka tetap tidak berkenan. Maksudnya mereka itu sudah dikasih macam-macam tadi, tetap nggak mau, nggak mau. Abau di sini maksudnya, ya, mereka seolah-olah tidak mau menyentuh, tidak mau
memakan atau meminum apa yang mereka dihidangkan pada mereka tadi, karena ini makanan, ada minuman, ada semua disiapkan, tapi mereka seperti enggan untuk mengambilnya. Faqalu, kata mereka, nah ini adabnya ya. Mereka mengatakan begini, hatta yaji'a abu manzilina. Kata mereka, kenapa mereka, kan ini heran tuan rumah, ini tamu sudah disiapkan semuanya, hidangan ada di depannya, hukum asalnya kalau sudah begitu silahkan gitu ya, silahkan. Bahkan para ulama fikih itu mengatakan begini ya, kita itu kalau masuk di rumah orang, karena kita ini sudah terima sebagai tamu, itu meskipun belum dipersilahkan, kalau ada makanan itu otomatis izin masuk itu juga izin untuk menikmati. Itu kalau ulama fikih. Jadi kalau ulama fikih bahasnya, karena orang untuk masuk rumah hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliya, begitu ayatnya. Sehingga kamu tastanisu, mendapatkan izin, wa tusallimu ala ahliya, ya kan, mengucapkan salam pada penduduknya. Kemudian begitu kita diberi izin untuk masuk, ada makanan di situ, sebelum dipersilakan, silakan, itu sebenarnya otomatis kita boleh karena sudah mendapatkan izin masuk. Itu kalau ulama fikih. Tapi orang yang berpikir tentang adab, dia tidak seperti itu, dia nunggu ya, nah ini makanya kalau kita bicara dalam konteks fikih dengan adab memang agak berbeda nanti kajiannya ya. Jadi kalau yang satu itu bicara tentang hukum ya, halal dan haramnya, boleh dan tidaknya, yang satu bicara soal pantas dan tidaknya. Nah itu ya, nah ini jadi agak berbeda sedikit. Nah maka kemudian tamu tadi itu mengatakan begini, hatta yaji'a abu manzilina. Karena mungkin menjadi pertanyaan, kenapa kok apa yang sudah dihidangkan itu nggak disentuh gitu. Apa yang sudah dihidangkan itu istilahnya mereka itu sampai begitu rupa gitu, nggak minum, nggak makan dan sebagainya gitu. Nah kemudian beliau mengatakan hatta yaji abu manzilina, sehingga datanglah abu manzilina. Abu manzilina itu maksudnya adalah, abu itu artinya bapak, manzil itu artinya tempat ya, manzil itu bisa rumah yang disinggahi tadi, tapi maksudnya di sini adalah sohib, yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Abu Bakar, karena tamu tadi itu bertamu kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar ketika itu tidak ada di rumah karena sedang ada urusan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang disampaikan oleh tamu tadi itu. Maka beliau mengatakan hatta yaji abu manzilina, sehingga tuan rumah itu datang, tuan rumah kita ini, tuan rumah kami ini datang. Fayata'amu ma'ana, dan beliau akan menyantap makanan bersama kita. Nah ya, jadi beliau akan menyantap makanan bersama kita. Nunggu tuan rumahnya. Padahal Abdurrahman bin Abu Bakar itu juga tuan rumah, karena beliau diminta oleh ayahnya untuk menjamu tamunya. Nah, subhanallah. Ya. Qala fakultu lahum, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aku katakan pada mereka, innahu rajulun hadidun. Abdurrahman bin Abu Bakar mikir gimana caranya orang ini supaya mereka mau makan, supaya mereka mau menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Di sisi lain nanti beliau harus menghormati tamu. Kalau nanti ayahnya tahu tamunya nggak menyentuh makanan apa-apa, seolah-olah beliau yang salah gitu, beliau bisa jadi dimarahin. Ya kan? Di sisi lain tamunya tadi kekeh nggak mau, supaya nunggu tuan rumahnya yaitu Abu Bakar, sehingga beliau bisa menikmati makanan itu bersama tuan rumahnya. Apa kata Abdurrahman bin Abu Bakar kepada mereka? Innahu rajulun hadidun. Beliau menceritakan bapaknya Abu Bakar. Innahu rajulun hadidun. Abu Bakar itu ya orang yang quwwah wa salaba wa yaghdab lintihakil hurumat, kata. Ini maknanya rajulun hadidun, orang yang tegas, orang yang kekeh ya, kalau punya prinsip, punya pendirian, punya sikap. Dan beliau akan marah ketika ada kehormatan seseorang atau ada sesuatu yang harus disucikan itu kemudian dinodai
tidak dihormati. Wat taksir fi haqqi dhaifi, termasuk beliau akan marah kalau ada haknya tamu nggak dihormati, atau ada haknya tamu yang harus diberikan tapi beliau cuekin, beliau akan marah itu. Ini kalimat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar kepada tamunya tadi, untuk apa? Menarasikan agar tamunya itu mau menikmati hidangan yang sudah disiapkan, karena ini adalah permintaan dari ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan innahu rajulun hadidun. Jadi Abu Bakar itu adalah orang yang ya tegas ya, dan beliau nggak berkenan kalau nanti ada tamu kemudian tamunya itu tidak kita hormati, tidak kita layani dengan baik, nanti saya yang kena, kasarannya begitu. Wa innakum illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan, maksudnya kamu tidak mengambil apa yang menjadi hakmu, karena ini makanan minuman sudah dihidangkan untukmu, kalau kamu tidak melakukan itu, khiftu katanya, aku khawatir ayyusibani minhu ada, aku akan mendapatkan ada, itu bisa mungkin marah, bisa mungkin macam-macam lah dari Abu Bakar gitu. Jadi aku khawatir beliau itu akan menimpakan ya entah itu kemarahannya atau apapun kepadaku. Nah ini kalimatnya Abdurrahman bin Abu Bakar kepada tamunya tadi. Jadi beliau merayu supaya tamunya itu mau menikmati hidangan yang disediakan tadi itu, karena khawatir nanti kalau ayahnya tahu beliau kena marah, karena seolah-olah tidak menghormati tamu. Dan ini adalah bagian juga dari adabnya tuan rumah. Jadi ketika beliau tidak ada di tempat, beliau meminta anggota keluarganya, dalam hal ini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar yang notabene adalah putra beliau, untuk menjamu tamu tadi. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, nunggu enggak ya, ada yang menemani, ada yang membersamai. Nah ini ya. Nah jadi ini juga menjadi pengalaman ya, pengalaman. Nah kemudian di sini disebutkan qala fa'abau, kata Abdurrahman, mereka ketika kita narasikan seperti itu tetap aja fa'abau, mereka tetap aja enggak, maksudnya mereka itu enggak berubah, tetap aja mereka tidak hirau dengan narasi tadi, tidak hirau dengan penjelasan tadi. Artinya tetap dengan sikapnya tidak mau menyentuh makanan tadi itu. Falamma jaa, apabila beliau telah datang, lam yada bi syai'in awwala minhum ya, maka ketika beliau datang, artinya Abu Bakar itu datang, lam yabda bi syai'in awwala minhum, beliau tidak memulai ya dengan sesuatu yang artinya mendahului mereka. Faqala, kata Abu Bakar, afaraghtum min adyafikum, apakah kamu sudah memberikan, menjamu tamu-tamumu? Apa yang mereka butuhkan tadi itu kamu sudah jamu semua? Apakah sudah kamu berikan apa menjadi haknya? Qalu, katanya, kata perawi hadis ini, qalu, kata mereka, la wallahi, tidak demi Allah, ma faragna, kami belum mencicipi apapun, kami belum menikmati apapun. Ini kata tamunya, karena memang faktanya dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman yang sudah dihidangkan tadi. Ketika Abu Bakar datang, belum apa-apa sudah, apakah anda sudah menikmati hidangan yang sudah disiapkan? Jawabannya belum. Ya kan, memang faktanya belum. Qala, kemudian berkata, ini Abu Bakar mengatakan, alam amur Abdurrahman, bukankah aku sudah perintahkan pada Abdurrahman? Coba, kan betul kan, kena marah kan Abdurrahman. Padahal Abdurrahman tidak salah, yang salah siapa sebenarnya? Tamunya. Tapi Abu Bakar kan tidak tahu. Abu Bakar bertanya kepada tamunya, apakah kalian sudah mendapatkan apa menjadi hak kalian, jamuan macam-macam tadi itu, dan kalian sudah menikmatinya? Kata dia belum, kata mereka belum. Yang dimarahi siapa? Tentu bukan tamunya, yang dimarahi adalah tuan rumah, dalam hal ini adalah Abdurrahman. Dan persis seperti yang dikatakan Abdurrahman tadi, ya khiftu ayyusibani minhu ada, aku khawatir nanti kena marah dari ayahku, karena beliau itu orang yang tegas, orang yang gak mau melakukan kelalaian terhadap haknya orang lain gitu ya. Jadi kalau orang lain itu datang ke situ sebagai tamu, punya hak untuk dihormati, itu beliau akan betul-betul perhatikan, gak akan beliau abaikan, itu maksudnya.
Dan begitu tahu tamunya ternyata tidak menikmati apapun di rumahnya Abu Bakar tadi, yang kena marah adalah Abdurrahman bin Auf. Seolah-olah Abdurrahman bin Auf ini tidak bisa melayani tamu, tidak bisa memberikan apa menjadi haknya tamu tadi itu. Qala, kemudian beliau mengatakan wa tanahaitu anhu, ya, faqala ya Abdurrahman, ya, Abdurrahman itu mau meninggalkan tempat tadi karena sudah datang kan Abu Bakar itu, Abu Bakar sudah di situ. Karena itu tamu ayahnya, bukan tamunya beliau. Abdurrahman pengen meninggalkan tempat tadi karena mungkin gak enak, khawatir orang itu ada sesuatu yang istimewa yang mau disampaikan kepada ayahnya. Gitu loh. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar gak mau ada di majelis itu. Ini juga adab yang kita pelajari. Jadi kadang-kadang kita ini kan ada orang suka nguping, ya kan. Nah, jadi kalau itu bukan tamunya, jangan ikut nguping gitu loh, ya kan. Jadi maka Abdurrahman bin Abu Bakar ini kemudian meninggalkan tempat itu. Wa tanahaitu anhu, aku kemudian meninggalkan Abu Bakar. Faqala, dipanggil, ya Abdurrahman, hai Abdurrahman. Ya, qala fatanahaitu anhu, aku tetap, ya, beliau itu tetap meninggalkan Abu Bakar tadi. Qala faqala ya Ghunsar, katanya. Ini panggilan yang beliau sampaikan. Ghunsar itu adalah apa namanya, sakilul wahmi wakil al jahil. Ya, ada mengatakan Ghunsar itu, jadi coba bayangkan. Ya, Ghunsar itu sebenarnya julukan, panggilan yang enggak enak gitu. Tapi ini merupakan bentuk kemarahan Abu Bakar kepada putranya. Dipanggil ya Ghunsar. Ya. Kalau bahasa kasarannya bodoh, tapi kan nggak enak kalimat itu. Aqsamtu 'alaika in kunta tasma'u sauti illa ji'ta. Kalau kamu mendengarkan suaraku, datang. Gitu. Maksudnya sini. Gitu. Ya, Abu Bakar marah tadi. Qala, kemudian berkata Abdurrahman, faji itu aku pun datang. Kan Abdurrahman tidak ada di situ kan, sudah di situ tapi diteriaki oleh Abu Bakar. Ya Ghuntur, katanya. Ya, aqsamtu 'alaika in kunta tasma'u sauti illa ji'ta. Kalau kamu mendengarkan suaraku, datang ke sini. Panggil. Akhirnya datang. Qala faji'tu, kemudian aku pun datang. Qala faqultu, aku katakan apa? Wallahi mali danbun, katanya. Demi Allah, aku tidak punya kesalahan, aku nggak berdosa, katanya. Karena kan orang tadi itu, tamu-tamu tadi itu tidak mau menikmati hidangan tadi itu bukan kesalahan Abdurrahman. Ya, tapi tamunya itu yang ngeyel, nggak mau menyentuh makanan tadi itu sampai nunggu tuan rumahnya datang gitu. Tapi Abdurrahman bin Abu Bakar ini disalahkan oleh ayahnya karena dianggap ya tidak bisa ikram kepada tamunya. Maka kemudian beliau mengatakan mali dan bun haula yadhafuka fasalhum. Ya, mali dan bun, aku tidak punya salah, aku enggak berdosa. Haula yadhafuka, mereka itu tamumu, fasalhum, coba tanya mereka. Abdurrahman mengatakan begitu, tanya kepada mereka apa yang terjadi, kenapa kok mereka tidak mendapatkan apa hidangan, atau mereka tidak mendapatkan apa mereka butuhkan tadi itu. Seolah-olah itu kan kesalahan Abdurrahman, padahal tidak. Qad ataituhum bikirahum, katanya, aku sudah memberikan kepada mereka kirahum, makanan, hidangan yang sudah disiapkan untuk tamu-tamu itu, kata Abdurrahman bin Abu Bakar. Fa'abau, mereka tidak mau, ayat'amu, ya, untuk menikmatinya, mencicipinya, untuk memakannya, hatta taji'a, sampai kau datang. Qala, kemudian Abu Bakar bertanya, kemudian qala, berkata Abdurrahman berkata, faqala, maka kemudian Abu Bakar berkata, malakum alla takbalu anna kirakum, katanya. Apa masalahnya? Kenapa kalian tidak mau menerima hidangan yang sudah disiapkan untuk kalian? Nah, ini pertanyaan Abu Bakar. Tadi kan Abu Bakar tidak tahu karena tanya kepada tamunya ketika ditanya, apakah kalian sudah, istilahnya itu sudah kenyang gitu ya, sudah kenyang, sudah puas, kata mereka belum. Loh, kok belum kenyang, belum puas, kenapa? Aku ini sudah minta Abdurrahman untuk menghidangkan, kenapa? Nah, ternyata setelah ditanya, ya, kemudian akhirnya beliau menjelaskan, kami sudah menghidangkan semuanya kepada mereka, tapi mereka tidak mau
untuk mencicipinya, untuk menikmatinya sampai engkau datang. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada mereka, ya, kata Abdurrahman bin Abu Bakar tadi, ini tamumu, tanya sendiri kepada mereka, ya. Kemudian ditanya, kenapa kalian tidak mau menikmati hidangan yang sudah dibuatkan untuk kalian? Faqala Abu Bakar, kemudian berkata perawi hadis ini, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, fa wallahi, demi Allah, la ad'amuhu al-lailah, katanya, la ad'amuhu al-lailah, ya, aku tidak akan makan malam ini, atau aku tidak akan memakannya malam ini, atau aku tidak akan menghidangkannya makanan itu malam ini. Boleh juga seperti itu. Qala faqalu, kata perawi hadis ini, yaitu Abdurrahman, faqalu, kata mereka, fallahi la nat'amu hatta tat'am, kami juga tidak akan makan, kami juga tidak akan mencicipi sehingga engkau memakannya. Nah, jadi ini sama-sama, jadi tamunya tidak mau mendahului tuan rumahnya, dan ketika tuan rumah tahu tamunya belum menikmati tadi, tuan rumahnya mengatakan, kami demi Allah, ya, malam ini kami nggak akan memakannya atau mencicipinya. Kata tamunya, ya, demi Allah kami juga sama, sampai engkau mencicipinya atau memakannya. Qala, berkata perawi hadis ini, yaitu Abdurrahman, faqala ma ra'aitu kasyarri kalailati qattu, ya. Jadi kata beliau, aku tidak mendapati, ya, malam itu, ya, wailakum malakum alla taqbalu an nakirakum. Jadi ini saling, istilahnya saling menunggu. Abu Bakar menunggu mereka menunggu Abu Bakar, gitu ya. Nah, jadi kemudian Abu Bakar akhirnya mengatakan, wailakum, celakalah kalian, malakum, apa alasan kalian, alla taqbalu an nakirakum, kenapa kalian tidak mau menerima hidangan yang sudah disiapkan pada kalian. Summa qala, kemudian berkata, amal ula faminas syaitan, ya, adapun yang pertama itu faminas syaitan, ya. Kemudian halummu kirakum, kalau begitu silakan kalian ambil makanan kalian itu. Qala faji'a bit-ta'ami, maka kemudian didatangkanlah makanan itu, fasamma, kemudian menyebut asma Allah, membaca bismillah, fa'akala wa akalu. Jadi apa yang dimaksud bahwa makanan yang pertama tadi dari setan tadi itu, ya, itu mungkin karena disertai kemarahan dan sebagainya tadi, ya. Akhirnya kemudian kalau begitu sekarang sudah makanlah, faji'a bit-ta'ami, yang pertama tadi itu, karena kan tadi itu pertama dihidangkan, kemudian nggak mau menyentuh, lalu kemudian akhirnya dihidangkan makan yang baru, sampai begitu. Setelah dihidangkan makan yang baru, kemudian akhirnya fasamma, beliau menyebut asma Allah, membaca bismillah, fa'akala, kemudian makan, wa akalu, mereka pun ikut makan. Qala falamma asbaha ghada ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk waktu pagi, ya, ketika masuk waktu pagi, ghada ala nabi, Abu Bakar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, barru wa hanistu, katanya, barru wa hanistu. Di situ dijelaskan maknanya adalah, jadi mereka itu dalam tanda petik, mereka itu seperti bersumpah, ya. Kemudian Abu Bakar juga begitu bersumpah, kan tadi kan mengatakan wallahi, demi Allah, mereka juga mengatakan wallahi, demi Allah, ya kan. Nah, jadi sama-sama bersumpah tidak mau makan tadi sampai Abu Bakar makan. Yang ini juga begitu, bersumpah tidak mau makan sampai mereka makan. Nah, ini diceritakan oleh Abu Bakar pada Rasulullah SAW tadi. Kemudian qala fa akhbarahu, Abu Bakar menceritakan ini kepada Nabi, kata Abdurrahman, faqala, kemudian Rasulullah memberikan komentar, bal anta abarruhum wa akhyaruhum, justru kamulah orang yang paling taat di antara mereka, wa akhyaruhum, dan orang yang terbaik di antara mereka. Kenapa? Awalnya kan mereka, jadi kan tadi ceritanya itu Abu Bakar sudah menghidangkan, mereka nggak mau makan. Kemudian Abu Bakar datang tanya kepada mereka, kenapa kamu nggak mau makan? Tetap aja nunggu Abu Bakar. Sampai kemudian baru setelah itu Abu Bakar mengatakan, kalau begitu makanan yang pertama tadi itu dari setan. Sampai begitu. Karena
saking keselnya mungkin ya, apalagi hidangan tadi itu kan ya, tentu semuanya halal, nggak mungkin Abu Bakar menghidangkan makanan yang tidak halal. Sampai kemudian akhirnya dihidangkan makanan yang baru, dan kemudian baru mereka mau makan. Setelah ada proses tadi yang disebutkan, sumpah demi Allah kami nggak akan makannya sebelum Anda makannya. Abu Bakar juga begitu. Ya. Nah ini yang kemudian ceritakan kepada Rasulullah SAW. Karena begini, kita itu ketika sumpah kemudian kita membatalkan sumpah kita, itu kan harus membayar kafarat, ya kan, harus membayar kafarat. Nah ini, maka di sini disebutkan walam tablughni kafaratun, walam tablughni, dan tidak sampai kepadaku kafarat. Maksudnya apa? Memang nggak ada riwayat yang menceritakan bahwa kemudian baik itu tamunya maupun Abu Bakar tadi itu kemudian membayar kafarat terkait dengan apa sumpahnya tadi. Karena kan akhirnya kemudian sama-sama makan, ya kan, sama-sama makan tadi itu. Nah ini riwayat yang terkait dengan bagaimana Abu Bakar menjamu mereka. Nah ini gambaran ya yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat tadi apa? Yaitu bagaimana menghormati tamu, bagaimana memberikan hidangan kepada mereka. Ya, begitu juga tamunya. Ya, kalau kita lihat tadi itu sama-sama istilahnya itu wait and see lah gitu ya, menunggu nggak enak gitu. Nah di sisi lain kita lihat tadi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, begitu rupa karena beliau dikenal sebagai rajulun hadidun tadi itu, yang sangat berpegang, sangat berpegang pada prinsip, punya integritas ya. Beliau tidak mau melakukan kelelahan sedikit pun terhadap hanya orang lain. Nah begitu tahu tamunya ternyata di situ tidak mencicip apapun tadi itu, beliau merasa kok ada sesuatu lah yang perlu ditanyakan tadi. Makanya ada kalimat-kalimat yang tadi beliau sampaikan, apa alasannya kenapa kalian nggak mau ini, padahal ini semuanya sudah diangkat untuk kalian dan sebagainya tadi. Nah itu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari di sini. Nah tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu kemudian disampaikan oleh Abu Bakar pada Nabi, dan Nabi tidak menyalahkan Abu Bakar, bahkan mengatakan apa yang dilakukan Abu Bakar itu menunjukkan abarruhum, dari Abu Bakar adalah orang yang paling taat ya, karena beliau sudah memenuhi apa menjadi haknya, tidak melakukan kelalaian sedikit pun gitu. Bahwa kemudian tamu tadi itu punya pikiran sendiri dan beliau mereka tidak mau menikmati apa dihidangkan, itu urusan mereka. Yang penting apa menjadi haknya sudah dipenuhi. Nah ini ya. Kemudian riwayat berikutnya adalah it'am Umar radhiyallahu an, amal Umar radhiyallahu an fi dzalika. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan hidangan makanan ya, dan hal ini bagaimana tindakan Umar dalam hal ini? Akhraja Malik an Aslam. Malik telah mengeluarkan riwayat dari Aslam annahu qala li Umar, bahwa Aslam pernah mengatakan pada Umar ibn al-Khattab. Aslam itu adalah pembantunya Umar ketika Umar menjadi khalifah. Inna fid dhahri naqatan amya. Inna fid dhahri, jadi ada unta ya yang memikul beban. Ya, di situ disebutkan, jadi aifil ibili wa sumiyat dhahran li'annaha, jadi kenapa unta itu disebut dhahr? Karena li'annaha turkab ala dhahriha, karena unta itu dinaiki di atas punggungnya, maka kemudian disebut dhahr. Jadi katanya inna fid dhahri naqatan amya, jadi ada unta yang amya itu ya bisa berarti buta, nggak bisa melihat ya. Faqala Umar idfa' ila ahli baitin, kata Umar idfa'ha ila ahli baitin yantafi'una biyak, kamu berikan unta itu, karena bayangkan kalau unta itu buta, nggak bisa melihat, terus kalau dia mau dipakai tunggangan kan pasti nggak bisa. Mau dipakai apa unta kayak begini? Nah, maka kata Umar, berikan unta itu pada ahli baitin, maksudnya orang siapa saja, maksudnya ahli baitin itu bisa ya keluarga yang di situ membutuhkan, yantafi'una biha, supaya mereka bisa memanfaatkan ya, supaya mereka bisa memanfaatkan unta tadi, daripada dipakai tunggangan nggak bisa jalan karena buta, lebih baik diberikan kepada keluarga untuk disembelih, dimakan. Ini logika yang disampaikan oleh Umar. Fakultu, kemudian aku katakan, kata Aslam, wa ya amya, untanya itu buta katanya ya. Qala yuqattiruna bil ibli, ini kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau dia buta bagaimana? Maka di situ disebutkan yarbutuna fi qitar al ibil, kalau dia buta gimana mau diserahkan kepada keluarga tadi
Kata Umar, yuqattiruna bil ibil. Maksudnya apa? Dia buta supaya dia bisa dimanfaatkan untuk memikul beban tadi itu. Gimana caranya? Nah, ini juga cara yang lain. Ini pintar juga. Caranya dia diikat dengan unta yang nggak buta. Jadi dia di belakang, kan yang penting kan dia masih bisa mikul beban. Kalau dia tidak tahu jalan kan biar di drive oleh unta yang tidak buta di depannya. Nah, ini yang disampaikan Umar, yuqattiruna bil ibil. Ya, biarkan unta yang buta itu di drive, ditarik ya oleh unta yang ada di depannya, sehingga unta itu masih bisa berfungsi untuk membawa beban. Jadi bukan untuk disembelih tadi, tapi untuk dipakai untuk memikul beban. Nah, bagaimana ketika dia buta? Diikat dengan unta di depannya supaya dia bisa jalan bareng-bareng. Masya Allah. Qala qultu kaifa ta'kulu minal ardi. Lah kalau dia buta terus gimana dia? Kan dia juga butuh makan. Makannya dari tanah, terus gimana? Dia nggak bisa melihat makanan. Ya kan, dia nggak bisa melihat makanan. Ini subhanallah. Aslam mikirnya begitu. Ya kan? Kenapa nggak disembelih saja? Kira-kira begitulah. Kok masih dipakai? Ya kan, dia itu sudah nggak bisa. Kemudian kata Umar, faqala Umar, aminna amil jizyati. Nah ini Umar, ya. Kata Umar, apakah dia itu unta dari unta jizyah? Jizyah itu apa? Jizyah itu berarti unta yang dibayarkan oleh ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu siapa? Ahli dhimmah itu adalah orang non muslim yang hidup di dalam negara Islam, yang mereka mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan agamanya, hartanya, nyawanya, kehormatannya, semua dijamin mereka itu sebagaimana warga negara Islam. Ya. Ini pertanyaan Umar, aminna amil jizyati, apakah itu adalah unta dari hasil jizyah? Ya, hiya aminna amil sadaqah, ataukah itu unta zakat? Jadi kan karena ada zakat ibil kan gitu, ada zakat unta. Apakah ini unta zakat atau unta jizyah? Coba. Jadi Umar nggak langsung memutuskan, tanya dulu kepada Aslam, karena Aslam ini pembantunya Umar. Kata Aslam, fakultu, kemudian aku jawab, bal min namil jizyati, dia itu adalah unta hasil jizyah. Berarti apa? Unta dari pembayaran orang non muslim yang ingin mendapatkan jaminan keselamatan atau keamanan tadi. Kemudian faqala Umar, maka Umar mengatakan, aradtum wallahi aklaha, demi Allah apakah kamu ingin memakannya? Kan tadi pertanyaan Aslam itu kan dorong supaya disembelih. Ya kan? Gitu. Kemudian pertanyaan Umar, apakah kalian ingin memakannya? Fakultu, kemudian aku jawab, inna alaiha wasma na'amil jizyati. Ya, katanya unta itu memiliki apa? Ciri sebagai unta jizyah tadi itu. Maksudnya kalau apa ini istilahnya mau dimanfaatkan dan sebagainya, itu nanti kan karena jizyah itu kan haknya negara, haknya Baitul Mal gitu. Kalau zakat mungkin di situ ada, ya kan berbeda kan. Kalau zakat itu berbeda, ya. Nah ini. Fa amara bi Umar fanuhirat. Maka kemudian Umar memerintahkan agar unta itu disembelih. Wa kana indahu sihafun tis'un. Ya, kemudian unta itu, ya, wa kana indahu sihafun tis'un, kemudian di situ ada lembaran, ya. Wayaina atau wadah seperti lem apa namanya, seperti nempayam begitu yang terbuka, jumlahnya ada 9. Fala takunu fakihatun wala turaifatun illa jalamin fitil kasihafi. Jadi di situ kemudian apa, wadah-wadah tadi itu kemudian diisi, ya, ada fakihah, ya, ada buah-buahan, kemudian di situ, ya, ada makanan dan sebagainya, semua dibagi di tempat yang 9 tadi itu. Illa ja'ala minha fitil kasihafi fayam'atu biha ila azwajin nabi. Maka kemudian Umar mengirim, ya, makanan yang ada di wadah tadi itu kepada istri-istri Nabi.
Wa yakunu alladhi yab'atu bi ila Hafsah. Istrinya Nabi kan jumlahnya 9. Ya kan? Wadah 9 tadi itu dikirim kepada istri-istri Nabi. Dan salah satu istri Nabi itu adalah putrinya Umar sendiri yang bernama siapa? Hafsah. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar kepada Hafsah yang notabene adalah putrinya dan Umar adalah khalifah ketika itu? Apakah Umar mendahulukan putrinya? Tidak. Justru di sini disebutkan wa yakunu alladhi yab'atu bihi ila Hafsah ibnati radhiyallahu anha min akhir dzalika. Justru Umar itu menjadikan kiriman untuk putrinya itu yang bagian akhir. Berarti apa? Sisa. Itu setelah untuk 8 yang lain, baru yang ke-9 untuk putrinya. Fa in kana fi nuqsanan, kalau ada yang kurang, kana fi hadhi Hafsah, maka biarlah itu menjadi bagiannya Hafsah. Kalau ada yang kurang, subhanallah. Ya, jadi bukan mikir ini anakku tak dahulukan, enggak begitu. Ya kan? Justru Umar sebaliknya berpikirnya. Ya, justru putrinya yang notabene punya hak atas itu tadi, itu diakhirkan. Nah, ini juga ijtihad yang luar biasa. Artinya apa? Kalau sedekah itu kan haknya, jadi kalau sedekah itu artinya zakat ya. Keluarga Nabi kan tidak boleh makan unta zakat, makan apa harta zakat tidak boleh. Tapi karena ini jizyah, maka keluarga Nabi punya hak, boleh. Ya, boleh. Itu diberikan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fajalatil kasihafi min al-lahmi tilkal jazuri fabatha bi ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dikirim kepada keluarga-keluarga atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, sihaf ya, apa namanya, wadah-wadah yang ada makanannya tadi itu. Wa amara bima baqiya min lahmi tilkal jazuri. Kemudian Umar perintahkan pada daging yang masih tersisa dari bagian-bagian tadi, fasuni'a, kemudian dibuatlah fada alaihi al-muhajirin wa ansar. Setelah dibagikan kepada 9 istri Nabi, maka sisanya itu kemudian dimasak dan kemudian akhirnya Umar undang untuk menikmati makanan itu orang muhajirin dan orang ansar. Kada fi jam'il fawaid, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Majma' ya, Zawaid wa Manba' Fawaid yang disebutkan oleh Al-Haythami. Nah, jadi subhanallah ya, kalau kita lihat dari riwayat ini ya, Umar itu detail gitu ya, detail sekali. Jadi ini juga penting ya. Meskipun di dalam kas negara itu kan sebenarnya masuk di dalam perbendaharaan negara, tapi sebagai kepala negara yang semua kebijakannya itu akan dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban Allah. Beliau itu tanya dulu ketika membuat kebijakan, nggak asal apa namanya, nggak asal mengeluarkan kebijakan, nggak, dilihat dulu, apalagi nggak membaca ditandatangani, nggak ada itu ceritanya khalifah kayak begitu itu. Ya, semua akan diperiksa. Karena setiap kebijakan yang dilakukan itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keliru sedikit saja, ini urusannya panjang. Ya kan, keliru sedikit saja urusannya panjang. Nah, itu. Dan Masya Allah ya, para sahabat Nabi ini orang yang iltizam sekali, orang yang sangat disiplin, orang yang sangat apa namanya, komit gitu. Jangan tanya integritasnya. Nah, ini gambaran tentang bagaimana mereka mengajarkan kepada kita. Nah, riwayat berikutnya adalah It'am Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, riwayat Talhah ibni Ubaidillah dan bagaimana tindakan Talhah, amal Talhah radhiyallahu anhu fi dzalika wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan akhraj Al-Hasan ibnu Sufyan. Al-Hasan ibnu Sufyan telah meriwayatkan wa Abu Nu'aim fil Ma'rifati, Abu Nu'aim ya, di dalam Al-Ma'rifah an Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ibta'a Talhatu ibnu Ubaidillah, Talha ibn Ubaidillah telah membeli bi'ran ya, sumur binahiyatil jabali, di arah gunung, wa'ad amanas, kemudian Talha itu memberikan makanan kepada orang-orang ya yang datang. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ya Talhatu al-fayyad. Fayyad itu bahasa kinayah ya, bahasa kiasan. Fayyad itu arti aslinya adalah, jadi fayadon itu banjir,
Fayyad itu berarti orang yang meluber. Apanya meluber? Sodakonya. Apanya meluber? Infaknya. Apanya meluber? Tadi itu amal-amalnya itu makanya disebut al-fayyad. Ya, dari kata fa'id, fayyad, ya, itu adalah orang yang, jadi fadha itu adalah kayak gini ya. Ini kalau di dalam bahasa filsafat itu ada namanya nadhariyah faidiyah. Nadhariyah faidiyah itu adalah teori emanasi. Emanasi itu cahaya. Jadi cahaya ini kan tersebar ya. Sumbernya satu tapi tersebar, makanya disebut faid. Ya, nadhariyah faidiyah itu teori emanasi seperti ini. Nah, kalau orang itu disebut fayyad berarti apa? Kebaikannya itu menyebar saking banyaknya, nggak terbatas. Itu disebut fayyad. Nah, itu, ya, itu disebut fayyad. Nah, Rasulullah itu memberi gelar kepada Talha itu. Dan Talha ini adalah sahabat Nabi yang subhanallah ya. Kalau kita di Masjid Nabawi itu ada kebun kurma ya, Bairuha, dan itu yang juga merupakan wakafnya Talha ketika turun ayat ya, ketika Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan predikat bir, orang yang taat, sehingga kalian sanggup menginfakkan apa yang kalian cintai. Begitu ayat itu turun, Talha itu sangat mencintai kebunnya tadi, langsung diserahkan pada Nabi, ya Rasulullah, ya, inda Nabi Bairaha, ya. Jadi ya Rasulullah, kami ini punya kebun kurma Bairaha ini, kebun kurma yang masya Allah, tempatnya strategis, kemudian diserahkan pada Nabi langsung karena mendengarkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu makanya subhanallah infaknya Talha ini sampai Rasulullah menyebut, ya Talha innakal fayyadu, wahai Talha, engkau adalah orang yang fayyad, seperti banjir yang mengalirkan air tadi, ya, seperti cahaya yang menyinari tadi, itu fayyad ya, orang yang kebaikannya tidak terputus, orang yang kebaikannya terus mengalir, orang yang masya Allah subhanallah ya. Nah, ini jadi semoga kita juga termasuk orang-orang yang ya seperti yang disampaikan Nabi kepada Talha ini ya, termasuk al-fayyad ya, sehingga kebaikan kita terus mengalir ya. Nah, dan kita pun masih bisa menikmati sebagaimana Talha setelah wafat, kebaikannya masih mengalirkan pahala. Nah, ini ya, insyaallah dengan wakaf-wakaf yang sudah kita berikan ya, yang wakaf-wakaf terbaik yang sudah kita berikan untuk rumah Allah ini ya, dan rumah Allah ini terus dipakai nanti sampai akhir ya, Allah Subhanahu wa taala terus mengalirkan pahalanya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan ya, karena sudah masuk waktu syuruk ya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin tanya atau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup, atau cukup ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.